Gak kerasa, udah lebih dari 1 tahun kehidupan kita ditemani oleh pandemi. Berbagai aktivitas dan sektor di belahan dunia yang sempat berubah secara drastis, kini sudah mulai berangsur pulih. Hal ini juga berlaku di Indonesia. Walaupun kasus COVID-19 belum kunjung mereda, rencana pengembalian beberapa sektor seperti sedia kala mulai digagaskan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah pada sektor pendidikan, yaitu pembukaan kembali kampus dan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM. Setelah pandemi ini, KBM terus dilakukan secara daring. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 2021, pembelajaran tatap muka diwacanakan akan dijalankan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menargetkan pembukaan sekolah tatap muka akan berlangsung pada Juli 2021. Sebelum membahas lebih jauh mengenai persiapan Indonesia untuk menghadapi hal tersebut, mari kita bahas sebenarnya apa sih perbedaan antara pembelajaran luring dan daring. Di sini, gue bakal sedikit menjabarkan melalui 3 aspek. Yang pertama adalah waktu, kedua ekonomi, yang ketiga kesehatan. Kalau misalnya dilihat dari segi jadwal, PJJ lebih fleksibel ketika asinkronus. Kalau PTM, terstruktur dari pagi sampai sore. Berdasarkan ekonomi, disparitas teknologi informasi semakin kerasa. Masalahnya beragam, mulai dari kuota sampai gadget yang kurang memadai. Yang terakhir, dari PJJ sendiri, kesehatan mental akan terganggu karena perubahan secara drastis pada sektor pembelajaran. Dan kegiatan bersosial dibatasi. Kalau PTM, ya meningkatkan kemungkinan transmisi virus lewat klaster baru. Selanjutnya, kami juga udah melakukan survei dari 24 responden di DTS UI 2020 yang sejak awal masa perkuliahan sampai sekarang menjalani perkuliahan secara daring. Dari hasil survei tadi, 43% dari 24 responden menyebutkan bahwa mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Alasannya beragam, mulai dari pemberian tugas yang terlalu banyak sampai instruksi penyampaian informasi yang kurang jelas, baik dari asdos maupun dosen. 84% responden lebih memilih PTM daripada PJJ. Dan sebanyak 55% responden sangat setuju ketika bulan Juli PTM dilaksanakan. Alasan mereka untuk kembali melaksanakan PTM pun beragam. 3 alasan teratas, suasana untuk belajar lebih mendukung, mereka butuh interaksi sosial, dan mereka bisa menyerap informasi lebih baik jika offline. Secara klinis, pembelajaran akan lebih nyaman dan mudah dicerna ketika psikososial seseorang terjaga. Dan itu kurang bisa dirasakan ketika kita berada di rumah. Ngomongin COVID-19, nggak jauh-jauh dari bahas vaksinasi yang bakal dilakukan pemerintah Indonesia. Per tanggal 23 Maret 2021, dari target 181 juta penduduk yang divaksinasi, baru 1,49% yang terpenuhi. Sebenarnya, angka tersebut sangat rendah kalau misalnya dibandingin sama negara lainnya. Walaupun sekarang vaksinasi terus berjalan, tapi sangat gak mungkin bisa selesai bulan Juli. Jadi, sebenarnya kita nggak bisa mengandalkan program vaksinasi untuk mencegah penularan virus. Tapi kita butuh sebuah solusi baru jika PTM tetap dilaksanakan bulan Juli nanti. Di luar dari kejelasan materi yang disampaikan, ada juga faktor lain yang perlu diperhatikan mengenai PJJ. Ya, kesehatan mental. Penelitian yang dipublikasikan di JAMA Pediatrics Journal dan dilakukan di Hubei, China, yang melibatkan 2.330 anak sekolah, membuktikan bahwa anak-anak menunjukkan beberapa tanda-tanda tekanan emosional. Bahkan, penelitian lanjutan dari observasi tersebut menunjukkan bahwa 22,6% dari anak-anak yang diobservasi mengalami gejala depresi dan 18,9% mengalami kecemasan. Hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah Jepang juga menunjukkan hasil yang serupa. 72% anak-anak merasakan stres akibat COVID-19. Kalau kalian sendiri gimana? Jangan-jangan udah ada gejalanya juga. Banyak pro dan kontra mengenai penerapan PTM ini, karena emang ada beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan kembali. Tapi kalau misalnya pemerintah emang serius pengen menerapkan PTM di bulan Juli nanti, perlu ada strategi baru dan solutif yang dapat mencegah angka peningkatan kasus.
Jangan sampai maksud baik ini justru malah menimbulkan malapetaka terhadap peningkatan kasus. Nah, kalau misalnya menurut kalian sendiri, apakah Indonesia sudah siap dalam menerapkan pembelajaran tatap muka Juli nanti?